Oke ya, kali ini saya ingin bahas tentang PT Bekasi Fajar atau PT Bekasi Fajar Industrial Estate dengan kode saham BEST ya. Jadi di sini kalau kita lihat pergerakan saham BEST ini cenderung sideways ya untuk beberapa tahun terakhir dari 2020. Ini rata-rata di sekitar harga 130-an ya. Sempat naik di tahun 2019 di 328. Sekarang harganya Rp165 per lembar saham ya. Oke, kita cocokkan ya untuk pergerakan sahamnya dengan kinerjanya. Ini di sini saya ambil dari ROE, mencocokkannya ROE ataupun EPS ya. Jadi pergerakan ROE dan EPS-nya bersama ya. ROE ini return of equity, EPS itu earning per share atau laba per saham. Sini kalau kita lihat di tahun 2018 turun ya, turun lalu naik, sempat naik di sini, lalu turun lagi, turun, lalu naik lagi ya 2019 di sini, naik, lalu pandemi turun di sini, pandemi turun di sini, sempat naik, naik di sini 2020, turun lagi, turun, lalu sempat naik lagi ya di sini, naik, turun lagi, turun, lalu mulai nanjak naik ya, mulai, tapi di sini harganya turun malah, lalu di mungkin ini ya penanjak naik tahun 2022 di sini ya udah mulai naik lagi kinerjanya ROE-nya di sini, lalu turun lagi, turun, dan ini udah agak mulai naik lagi ya, naik lagi di kuartal 1 ya. Emang nggak mirip sekali sih, cuman hampir sama ya pergerakan dari pergerakan saham BST dengan kinerjanya di sini, yaitu ROE dengan IPS. Oke, kita lihat detailnya ya untuk kinerja dari BST ini, Bekasi Fajar ini. Jadi untuk kinerja Bekasi Fajar ini kalau kita lihat dari pendapatannya memang agak naik turun ya, naik turun. Di sini dari tahun 2020 sampai 2021 pendapatannya stagnan ya, hampir sama ya. Ya mungkin masih masih berefek dari pandemi berapa tahun yang lalu ya, 2020 2021, dan 2022 ini baru udah agak ada penjualan ya di tahun 2022. Lalu di tahun 2023 ini di kuartal 1 udah mulai naik ya pendapatannya. Lalu untuk laba bersihnya kalau kita lihat sama seperti pendapatannya di sini. Untuk laba bersih BST ini agak naik turun juga ya, dan hampir sempat merugi ya di masa pandemi di tahun 2020 kuartal 1, lalu naik lagi di kuartal 2. Lalu di sini merugi ya dari tahun di kuartal 3 2020 sampai kuartal 3 2021 ini merugi terus ya. Sempat merugi satu tahun ini ya, 4 kuartal ini. Lalu di kuartal 4 2021 udah mulai laba, kuartal 1 turun. Nah, ini udah kuartal 2-nya udah mulai laba lagi ya. Lalu turun. Namun di kuartal 3, kuartal 4-nya turun, dan kuartal 1 ini baru laba lagi. Jadi kalau kita lihat di sini sempat merugi. Jadi prediksi saya ya, perkiraan saya, karena ini menjual untuk kawasan industri ya, nggak semudah kita menjual rumah tapak atau rumah apartemen. Jadi kemungkinan ini udah ada pendapatannya, cuman dananya baru masuk di bulan kuartal 4 ini atau di kuartal 2 baru dananya masuk ataupun terhitung ya di laporan keuangan. Di sini ada penjualan, dan di kuartal 1 ini baru pendapatannya baru masuk ke laporan keuangan. Jadi itu ya untuk kinerja BST, memang naik turun ya, tidak stabil, dan perusahaan ini juga nggak bisa dibilang grow company ya, atau masih ya kinerjanya masih naik turun, masih belum stabil lah. Untuk ROE-nya di sini kalau kita lihat ya, udah kita lihat ya di penjelasan tadi ya di awal, nggak perlu saya jelasin lagi. Intinya di sini ROE BST ini pernah 10% ya, namun di 2022 kemarin itu 0,8% ROE per tahunnya, turun ya. Lalu di sini sekarang di ROE di kuartal 1 ini 2,5%. Kalau dia stabil 2,5% dalam 4 kuartal ini, berarti ROE-nya jadi 10%, hampir sama 2018. Cuma kan kita nggak tahu nanti di kuartal 2 atau kuartal 3 dan 4 ini apakah stabil ya. ROE-nya 2,5%, bercermin dari sebelumnya kita lihat ROE-nya itu masih jarang ya. Misalnya ini kuartal 2 2,7%, kuartal berikutnya dia turun.
Jadi ini bisa jadi di kuartal 1 ini naik, kuartal 2-nya kalau kita lihat bercermin dari sebelumnya bisa jadi turun, atau kita lihat nanti ya. Dan EPS-nya juga sama ya dengan ROE-nya. EPS ini earning per share atau laba per saham. EPS-nya 44, sekarang tinggal 3 ya. 44 rupiah per saham, ini tinggal 3 rupiah per saham. Oke, itu ya untuk kinerja dari BST dan gerakan harga sahamnya. Baik, kita lanjut ya untuk profil singkat PT Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk ini atau BST ini. Jadi ini BES ini lebih ke bergerak di bidang pengembangan atau pembangunan dan pengolahan di kawasan industri ya. Jadi dia nggak fokus ke rumah tapi lebih ke kawasan industri. Dan di sini ada dewan komisaris dan direksinya. Ada orang Jepang di sini ya di direksinya. Bisa baca sendiri di sini. Untuk jumlah saham beredarnya di sini 9,65 miliar lembar saham, lalu market cap-nya 1,7 triliun ya. Lalu di sini ada berapa yang pemegang sahamnya? Ada PT Argo Manunggal Land Development itu 40% paling besar ya. Lalu ada Daiwa Host Industry itu 10%. Lalu MKS Client Repo itu 7,83% dan masyarakatnya 41%. Jadi masyarakatnya lebih paling tinggi ya di sini 41%. Jadi kalau kita lihat dari likuiditasnya karena saham yang beredar di masyarakat ini cukup besar ya 41% dan market cap-nya juga cukup besar. Jadi ini masih dibilang saham yang liquid ya. Jadi untuk yang pemodal besar nggak perlu khawatir karena sahamnya masih bisa dijual belikan dengan mudah. Oke, lanjut ya ke neraca keuangan. Kalau di sini kalau kita lihat asetnya cenderung turun. Di sini 5,8 triliun dan sekarang asetnya 6,6 triliun. Ya, cenderung naik. Sempat naik lalu turun ya, cenderung turun. Ya, sideways lah ya. Untuk ekuitasnya kita lihat di sini ya bertumbuh ya, walaupun nggak terlalu signifikan kenaikannya. Kita lihat di sini 3,9 triliun, sekarang ekuitasnya 4,4 triliun. Ini di dalam rupiah ya, miliar rupiah ya. Lalu untuk liabilitasnya kalau kita lihat di sini, liabilitasnya turun ya, cenderung turun, bagus ya. Utangnya turun. Lalu dari segi DER-nya kecil sekali ya, 0,4. Jadi di sini kalau kita lihat untuk neraca keuangannya nggak ada masalah, ekuitasnya bertumbuh, hutangnya malah turun. Jadi ini DER-nya juga kecil. Jadi artinya kalau DER-nya kecil ini kecil kemungkinan Bekasi Fajar ini gagal bayar hutang ya. Dan jika hutangnya kecil, maka labanya bisa jadi maksimal karena nggak kegerus dengan beban pinjaman atau beban cicilan bayar hutang ya. Itu tadi ya untuk profil singkat dan neraca keuangannya, nggak ada masalah ya untuk Bekasi Fajar ini. Oke, kita lanjut ya untuk valuasi Bekasi Fajar ini. Kalau kita lihat dari book value-nya di sini cenderung bertumbuh walaupun nggak signifikan ya. Lalu dari segi PBV ini turun ya. Seiring dengan turunnya harga saham Bekasi Fajar ini, otomatis PBV-nya juga turun. Terakhir 0,3 kali, sempat 0,6 kali. Kalau kita lihat rata-rata PBV-nya berapa? Tunggu ya. Rata-rata ini 0,4 kali. Dan sekarang 0,3 kali ya, di bawah dari rata-rata ya PBV-nya. Lalu dari segi PER-nya di sini, PER-nya itu udah mahal ya, 37 kali di tahun 2022 kemarin. Sedangkan di sini terakhir di kuartal 1 ini PER-nya itu 3 kali ya. Ya masih murah tuh untuk per kuartal 1 ini. Dibanding dengan 2022 kemarin yang sempat 37 rupiah 37 kali. Per yang baik itu di bawah 15 kali ya. Oke, untuk valuasinya per 25 Mei, sorry ya, ini saya ubah dulu 25 Mei. Itu harganya berapa ya? Harganya 165. Kita lihat untuk valuasinya. Kita cari yang sama ya, sekitar sini. Sekitar 182. Nah, ini ya. Jadi di sini kalau kita lihat sedikit under value, tapi mendekati harga wajar ya. Untuk margin of safety-nya 9%. Jadi Bekasi Fajar ini menurut saya masih under value ya. Walaupun
margin of safety-nya cuma 9%. Sebenarnya kalau under value itu idealnya di sekitar 20-30% ya margin of safety-nya. Kalau ini masih mendekati harga wajar ya. Ya, hampir harga wajar. Hmm, itu tadi ya untuk valuasinya. Jadi untuk BST ini sedikit under value namun mendekati hampir harga wajar. Oke, untuk mengetahui Bekasi Fajar ini kedepannya gimana, apakah masih ada harapan naik ataupun turun, kita lihat tergantung dari strategi perusahaannya. Apakah dengan strategi perusahaannya bagus sehingga bisa berpotensi naik, kita lihat ya. Untuk Bekasi Fajar ini menyiapkan sejumlah strategi. Jadi banyak permintaan lahan untuk perusahaan yang sudah ada ya untuk melakukan ekspansi bisnis. Jadi ada beberapa perusahaan yang udah ada di area Bekasi Fajar ini, dia melakukan ekspansi bisnis yang itu menjadikan peluang untuk BST untuk meningkatkan penjualan. Jadi yang udah ada mau ekspansi lagi. Lalu di sini ada perusahaan juga menangkap permintaan dari perusahaan asing ataupun lokal. Jadi dari luar, perusahaan luar pun juga BST juga menangkap peluang itu. Lalu untuk lanjutannya, BST berusaha untuk menangkap ekspansi sebagai industri yang bertumbuh sebagai seperti data center, elektronik, otomotif, dan pergudangan logistik. Jadi nanti ada ekspansi juga ya dari berbagai industri yang bertumbuh ya. Jadi karena di Bekasi Fajar ini ada data center, ada perusahaan elektronik, otomotif, dan pergudangan logistik yang melakukan ekspansi. Jadi sekarang ini data center lagi gencar-gencarnya ya, bagus-bagusnya untuk melakukan ekspansi juga. Dan BES menangkap peluang itu. Lalu melakukan peminjaman untuk memperkuat struktur pemodalan dan mendukung pengembangan bisnis. Jadi di sini BSD melakukan peminjam modal untuk ini ya, untuk modal mendukung bisnisnya. Jadi kalau kita lihat dari beberapa strategi ini, sepertinya prospeknya bagus ya, karena dengan ada data center elektronik yang melakukan ekspansi, kemungkinan kedepannya penjualannya juga akan lebih baik. Ya, itu kemungkinannya. Lalu untuk prospek bisnisnya, ekspansi berbagai industri yang bertumbuh seperti data center, elektronik, otomotif, dan pergudangan menjadikan prospek bisnis menjadi baik. Ya, tadi itu ya strateginya, jadikan prospeknya mungkin lebih baik. Melihat dari pendapatan tahun ini mengalami peningkatan, maka menjadi indikasi bahwa permintaan mulai bergairah lagi. Ya. Jadi setelah masa pandemi, kemungkinan pendapatan dari BS ini udah mulai agak pulih ya. Seperti tahun 2018 diharapkan pendapatannya ataupun labanya ataupun kinerjanya diharapkan seperti tahun 2018 lah ya minimal. Lalu untuk tingkat kompetisinya di sini ada Lipo Cikarang dan Delta Mas ya. Lalu dari segi integritas kita lihat manajemen Fajar ini nilai lumayan baik, lumayan baik. Tapi kalau kita lihat sebenarnya kinerjanya masih naik turun ya. Ya, nilai cukup ya, cukup baik. Iya, lumayan baik dengan buktikan mampu bangkit dari masa pandemi. Karena wajar ya kemarin minus ataupun rugi karena waktu itu masa pandemi, jadi wajar kinerjanya minus. Dan sekarang udah mulai masa pandemi sudah berakhir, kita lihat kinerja dari base itu udah mulai bangkit. Ya mungkin kita kita lihat lah nanti di kuartal 2, 3, dan 4 2023 ini. Untuk Bekasi Fajar ini transparan memberikan informasi yang relevan ya. Oke. Untuk laporan keuangannya terbit terus ya, nggak pernah telat untuk laporan keuangannya, serta tidak ada beritanya pelanggaran hukum. Jadi untuk GCG base nggak ada masalah ya. Oke, itu tadi ya strateginya. Jadi menurut saya dengan strategi itu kemungkinan prospek dari base ini di tahun 2023 ini kerjanya makin baik ya. Sama seperti 2018 lah minimal. Oke ya. Kita lanjut ya ke kesehatan cash flow atau arus kas dari Bekasi Fajar ini di tahun 2018 arus kasnya positif ya, tinggi di sini. Uang masuk lebih besar pada pengeluaran operasionalnya. Namun 2019 ini masa pandemi minus ya. Jadi banyak uang yang dikeluarkan untuk kegiatan operasinya dan uang masuknya sedikit ya atau minus. Dan 2020 ini arus kasnya positif dan 2021 ini negatif lagi. 2022 ini udah mulai masuk lagi positif. Jadi dari segi aktivitas operasinya di sini masih belum stabil ya arus kasnya untuk BST. Lalu dari segi investasi di sini
Karena minus di sini artinya Bekasi Wajar melakukan kegiatan investasi untuk pengelolaan yang dijualnya ya untuk kawasan industri. Jadi mungkin pembelian lahan ataupun membangun beberapa gedung untuk disewakan ya. Lalu di sini aktivitas pendanaannya di sini minus, ini artinya Bekasi Fajar bayar hutang ya. Mengeluarkan dana untuk bayar hutang, dan 2020 Bekasi Fajar mulai lagi untuk menambah modalnya atau untuk dengan meminjam meminjam dana lah ya di bank ataupun di mana. Lalu di 2021 kembali melakukan ini ya pembayaran hutang. Jadi kalau kita lihat di sini untuk aktivitas investasi dan pendanaannya nggak ada masalah. Cuman dari aktivitas operasinya kita lihat arus kasnya agak kurang stabil ya. Sempat positif dan negatif. Ya mungkin karena itu kali ya. Karena membangun kawasan industri itu cukup lama, jadi mungkin di 2019 ini dia mengeluarkan uang untuk pembangunan dan dananya baru masuk di tahun 2029. Ya seperti ini ya, 2021 lakukan bangunan dan dananya baru masuk di tahun 2022. Jadi mungkin seperti itu, jadi saya anggap cash flow-nya wajar ya untuk BST ini. Oke, untuk dividen jangan berharap banyak ya untuk BST ini. Jadi 2020 sampai 2023 ini belum ada pembagian dividen, terakhir di tahun 2019 saja ya. Itu DPR-nya 20% dan yield-nya 3,8% ya, paling tinggi. Gitu ya tadi ya arus kas dan dividen Bekasi Fajar. Oke, kesimpulannya. Jadi sekarang harganya 165 ya. Jadi apakah kedepannya BST ini akan lebih baik ya atau naik kinerjanya? Menurut saya ya, melihat dari strategi dan prospeknya, saya rasa nanti ke depannya dari berapa kuartal ke depan itu BSD mungkin lebih baik ya kinerjanya. Kemarin memang minus ini karena pasca pandemi, dan sekarang udah selesai dari masa pandemi, saya yakin kemungkinan besar ya kinerja BSD ini akan lebih baik. Bercermin dari 2018 memang di sini sempat turun, jadi karena BSD ini bukan bangun rumah ya yang otomatis lebih cepat pergerakan uangnya. Dan di sini mungkin seperti ini ya, di kuartal 3 turun, terus ini pas dia bangun rumah atau bangun gedung ya atau bangun sewa, hasilnya itu nggak langsung didapat di kuartal itu, tapi di beberapa kuartal kemudian. Jadi kalau kita lihat untuk strategi BST ini mungkin saya lihat dulu lah ya dari kuartal 2 atau kuartal 3 laporan keuangannya, karena kita lihat emang BST ini kinerjanya naik turun, jadi kita ngambil momentum nanti pas di penurunannya baru kita masuk. Kalau sekarang kan lagi naik nih, jadi ada kemungkinan nanti kuartal 2 nya turun. Jadi saya kalaupun mau masuk ke BSD, saya belum masuk sih di Bekasi Fajar, tapi kalau harganya udah sekitar 128 baru saya tertarik sih untuk masuk Bekasi Fajar. Lalu untuk kalian ada yang nyangkut di harga pucuk di sini, ya saya sarankan nanti lihat dulu lah di kuartal 2 apakah langsung lanjut tren naik. Kalau lanjut tren naik ya mungkin bisa langsung diambil take profit ya, karena Bekasi Fajar ini agak jarang ya konsisten naik terus. Jadi kalau udah pun kuartal 2 ini naik, ya udah kita ambil take profit. Tapi kalaupun turun, ya tunggu dulu lah nanti sampai benar-benar di harga 100 ini ya. Saya lihat sih bottomnya di sekitar segini sih, di 132. Kalau mau masih sabar nunggu turun ya di average down di 128. Tapi kalau yang belum masuk, saran saya sih nunggu di kuartal 2 aja lah. Kalau kuartal 2 nya naik ya udah nggak usah masuk sih, karena kalau udah naik tinggi resiko kita buat masuk, kecuali dia turun harganya, kinerjanya turun, misalnya di sini ya turun seperti ini, baru kita masuk di sini di harga 128 ini ya. Jadi untuk sekarang kesimpulannya ya tunggu turun aja lah kalau mau masuk di sini, tunggu kinerjanya turun, karena prospeknya juga bagus kan, tadi kita lihat ada kemungkinan naik, jadi pas turun kita beli. Oke, itu tadi ya untuk strateginya untuk beli saham BST. Jadi intinya lihat kinerja kuartal 2 ya. Untuk yang belum beli, saya sarankan tunggu dulu lah, wait and see dulu. Jangan beli sekarang, karena ini harganya udah mulai naik. Oke ya, terima kasih.